Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Nugraha MKom. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi perkuliahan. Nah, untuk semester 4 ini kita akan membahas tentang analisis perancangan sistem informasi dengan jumlah SKS 3 SKS. Oke, untuk pertemuan pertama yaitu kita akan membahas yang pertama itu adalah sistem informasi dan jenis-jenis sistem informasi. Yang kedua adalah analisis dan perancangan sistem informasi. Yang ketiga adalah stakeholder dalam pengembangan sistem informasi. Oke, lanjut. Pertemuan pertama, analisis dan perancangan sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi dan jenis-jenis sistem informasi. Adapun pengertiannya, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan keluaran berupa informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas bisnis. Sistem informasi selalu mencakup orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melaksanakan sebagian pekerjaan. Hampir semua orang melakukan seluruh atau sebagian aktivitas dari pekerjaan dengan sistem dan juga perangkat komputasi elektronik, sehingga orang yang menjalankan aktivitas tersebut merupakan bagian dari sistem informasi. Sebagai contoh lain, jika kita menggunakan bank online atau mobile banking atau internet banking, maka kita adalah bagian dari sistem informasi. Agar lebih jelas, yuk kita simak gambar berikut ini. Mengacu pada deskripsi sebelumnya bahwa sistem informasi itu ditandai dengan adanya input dari sumber data dan kemudian adanya processing data yang nantinya proses tersebut akan mengubahnya menjadi output atau menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Dan dalam aktivitas sistem informasi tidak lepas dari 5 komponen utama, yaitu sumber daya manusia, data, software, hardware, dan juga jaringan. Selain memiliki komponen terkait sistem informasi, juga memiliki jenis-jenis tersendiri. Pada gambar ini mengilustrasikan bagaimana peran mendasar dari suatu organisasi. Terdapat 3 peran penting yang dapat dilakukan sistem informasi untuk perusahaan bisnis. Yang pertama, mendukung proses bisnis dan operasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan oleh karyawan dan manajer. Yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Mari kita lanjut ke analisis dan perancangan sistem informasi. Jadi, apa perbedaan antara analisis dan perancangan sistem informasi? Mari kita lihat perbedaannya. Analisis sistem terdiri dari aktivitas-aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan menentukan apa yang harus dicapai oleh sistem baru. Sedangkan perancangan atau desain sistem terdiri dari aktivitas-aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk menggambarkan secara rinci bagaimana sistem informasi akan benar-benar diimplementasikan untuk memberikan solusi yang dibutuhkan. Dengan kata lain,
analis sistem dapat mendeskripsikan apa yang dibutuhkan oleh suatu sistem baru. Sedangkan desain sistem menggambarkan bagaimana sistem akan benar-benar bekerja. Dalam aktivitasnya, analisis dan perancangan sistem informasi biasanya menggunakan kerangka kerja. Salah satu contohnya yaitu System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi semua aktivitas yang diperlukan untuk meneliti, membangun, menyebarkan, dan memelihara sistem informasi. Terdapat 7 fase siklus hidup pengembangan sistem SDLC, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan kebutuhan informasi manusia. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan sistem. Yang keempat, merancang sistem yang direkomendasikan. Yang kelima, mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Yang keenam, menguji dan memelihara sistem. Yang ketujuh, menerapkan dan mengevaluasi sistem. Mari kita lanjutkan. Stakeholder dalam pengembangan sistem informasi. Stakeholder atau pemangku kepentingan pertama pada sistem informasi adalah system owners. System owners cenderung menitik beratkan pada biaya pengadaan sistem dan seberapa besar nilai serta manfaat yang diperoleh dengan adanya sistem tersebut. Kedua, sistem user. Pengguna sistem merupakan sebagian besar pekerja informasi dalam sistem informasi apapun. User memerhatikan fungsionalitas penyedia sistem untuk pekerjaan mereka, sehingga sistem mudah dipelajari dan mudah digunakan. Ketiga, sistem designer. Perancang sistem adalah spesialis teknologi untuk sistem informasi. Perancangan sistem saat ini cenderung fokus pada spesialisasi teknis. Keempat, sistem builders. Pembangun sistem adalah kategori lain dari spesialisasi teknologi untuk sistem informasi yang membangun suatu sistem dari hasil perancangan sebelumnya. Kelima, sistem analis berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kesenjangan komunikasi antara pemilik, perancang, dan pembangun sistem. Itulah gambaran dari materi pertemuan kali ini. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.